Saudara, telur dan ubi tentu itu adalah dua benda yang sangat berbeda. Menarik kalau kita perhatikan karakter dari kedua benda tadi. Telur ketika dia mentah, dia punya bentuk yang sangat tegas dan isinya cair, sangat lembut. Tetapi ubi ketika dia mentah, dia punya kontur yang keras. Tetapi saudara, apa yang akan terjadi kalau kedua benda tersebut kita rebus, kita panasi? Telur yang semula isinya lembut karena dia cair, dia akan menjadi keras. Tetapi kalau ubi direbus, ubi yang semula dia berkontur keras itu ketika mengalami pemanasan, dia menjadi lunak. Saudara, saya ingin berefleksi dari kedua benda ini, telur dan ubi. Seperti apakah karakter kita ketika kita melewati sebuah pengalaman yang panas, sebuah pengalaman yang mungkin menyiksa, menekan, menyulitkan kita? Apakah kita menjadi keras, semakin keras, ataukah justru kita semakin melunak, semakin lembut? Kita mengingat apa yang terjadi dalam kehidupan orang-orang Israel ketika mereka menjalani sebuah perjalanan di padang gurun. Tetapi di padang gurun itu tentunya juga ada banyak pengalaman-pengalaman yang menyulitkan kehidupan mereka. Pengalaman-pengalaman kesukaran-kesukaran yang harus mereka hadapi. Bukan hanya dari orang-orang sekitar yang tidak menyukai mereka, termasuk juga orang Mesir yang masih mengejar mereka dan mencoba untuk membinasakan mereka di bawah pimpinan Firaunnya. Ketika mereka akan keluar dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan itu. Ataupun juga ketika di padang gurun itu sendiri, orang-orang Israel diperhadapkan dengan berbagai macam kesulitan. Baik kesulitan alam tentunya di tengah-tengah padang gurun yang panas dan tandus itu, tetapi juga kesulitan makanan, minuman. Tetapi di dalam semua keadaan itu, kita bisa melihat bagaimana Allah memelihara mereka. Bagaimana Allah menunjukkan kuasa kasih dan pertolongannya di tengah-tengah keadaan yang sangat tidak mungkin dan mustahil bagi mereka dapat selamat, mendapatkan kecukupan makanan. Tetapi kuasa Allah tidak pernah berhenti dinyatakan bagi mereka. Ketika mereka keluar dari perbudakan di Mesir, keluar dari daerah Mesir, tentunya Firaun tidak rela kehilangan tenaga gratisan yang semula bisa dipekerjakan dengan rodi untuk membangun berbagai macam hal, melakukan berbagai macam hal, melakukan pekerjaan yang tidak perlu lagi dibayar. Nah, oleh karena itu mereka kemudian mengejar orang-orang Israel yang akan keluar. Ketika mereka akan melewati Laut Teberau, Tuhan membuka laut itu, membelahnya, sehingga air tersibak ke kanan dan ke kiri. Di tengahnya ada jalan yang kering yang dapat dilalui oleh orang-orang Israel, dan mereka selamat. Tetapi ketika orang Mesir mengejar dan mereka masuk ke jalan yang sama di tengah laut yang kering itu, tiba-tiba orang Mesir itu tertutup, tertimbun, tenggelam di dalam air laut yang bergelora itu.
Saudara, mereka merasakan kuasa dan pertolongan Tuhan yang luar biasa. Tetapi sayangnya, ketika mereka kemudian melanjutkan perjalanan, mereka kemudian terbentur dengan pengalaman yang sulit. Tidak ada air. Kalaupun ada air, tetapi air itu tidak dapat diminum karena pahit rasanya di Masa dan di Meriba itu. Mereka kemudian berontak kepada Allah. Padahal Allah sudah berseru kepada mereka. Dia menyampaikan kasih dan kuasanya akan selalu dinyatakan bagi orang-orang pilihan Tuhan itu. Tetapi mereka tidak mau mendengarkannya. Ini menjadi satu peringatan yang diingatkan oleh pemazmur dalam Mazmur 95 ayat 7 dan yang ke-8. Pemazmur mengingatkan, tetapi jika kamu mendengar suara Tuhan pada hari ini, maka janganlah kamu keraskan hatimu seperti di Masa. Saudara, terkadang pengalaman kehidupan kita yang tidak lepas dari kesulitan menggodok hidup kita dan mengubahnya. Seharusnya segala pengalaman itu yang di tengah-tengah kesulitan seberapapun, kita meyakini ada suara Tuhan di sana. Pengalaman-pengalaman yang sulit, pengalaman-pengalaman yang menekankan kehidupan kita, membuat kita tidak nyaman. Di dalamnya suara Tuhan yang penuh kasih selalu ada bersama dengan kita, dan itu menunjukkan kehadiran dan pertolongan Tuhan yang harusnya membuat kita justru tidak menjadi keras, tetapi justru menjadi semakin lembut. Sehingga suara Tuhan itu boleh masuk ke dalam hati kita, boleh mengendalikan seluruh hidup kita, sehingga kita tidak pernah menjadi kehilangan pengharapan, kita tidak pernah menganggap Tuhan jauh, dan kita tidak pernah meninggalkan iman kita. Mari kita mengingat pernyataan pemazmur tadi. Pada hari ini, ketika kita mendengar suara Tuhan, janganlah keraskan hatimu. Dengar, resapi, pegang dan jalani di sepanjang hidup kita. Tuhan memberkati kita.